Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, salam sejahtera untuk kita semua, namo buddhaya, salam harmoni. Perkenalkan, saya Hasanuddin, NIM 18130311020. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan jawaban LKM 4 pengantar kewirausahaan. Nomor 1, sebutkan cara untuk membangun usaha. Nah, yang pertama, untuk membangun usaha kita harus menemukan peluang terlebih dahulu. Untuk menemukan peluang itu bisa melalui cara mencermati produk yang sudah ada. Nah, produk-produk yang sudah ada ini bisa kita jadikan sumber gagasan untuk berusaha. Misalkan seperti meniru produk yang sudah ada, atau kita bisa melihat tren-tren yang cyclical atau yang selalu mengalami perputaran. Kita bisa membuat produk-produk yang sudah ada atau menirunya dengan gagasan-gagasan yang baru. Kemudian melihat pameran dagang. Dan dengan melihat pameran dagang kita bisa menawarkan diri sebagai distributor ataupun sebagai orang yang menyalurkan produk dari pedagang kepada konsumen. Karena menjadi seorang pengusaha itu tidak hanya tentang menciptakan produk, tapi juga kita bisa memberikan cara untuk sebagai penyalur. Kemudian yang ketiga yaitu mencari informasi di lembaga pemerintah. Biasanya di sini pemerintah ada lembaga pemerintah yang bertugas membantu menginformasikan tentang produk ataupun dunia usaha, sehingga kita dapat mencari informasi di situ. Kemudian yang keempat yaitu mencari informasi di lembaga pendidikan. Nah, di lembaga pendidikan ini selain memiliki misi mengembangkan pendidikan dan pengajaran, tetapi juga memiliki misi penelitian. Nah, penelitian inilah yang penelitian dan pengabdian masyarakat yang ada di pendidikan tinggi atau perguruan tinggi itu bisa kita manfaatkan dan kita dapat menemukan ide di situ. Kemudian yang kelima ini mencari informasi di media informasi. Nah, di sini biasanya di media informasi ini mengikuti tren ya kan. Jadi kita bisa mencari ide-ide sesuai dengan yang ada atau yang ada di media informasi saat itu. Tren-trennya kita bisa mengikuti tren yang ada di media informasi seperti itu. Kemudian yang kita membutuhkan dokumen. Kalau kita sudah menemukan peluang, sudah menemukan ide, kita membutuhkan dokumen-dokumen. Nah, dokumen ini disesuaikan dengan kebutuhan usaha yang kita bangun. Kalau usahanya usaha besar, maka dokumen yang dibutuhkan juga banyak. Tapi kalau misalkan usahanya usaha kecil, kita tidak membutuhkan dokumen yang banyak. Nah, misalkan di sini dokumen-dokumen yang dibutuhkan yaitu ada tanda daftar perusahaan atau TDP, kemudian NPWP atau nomor pokok wajib pajak, kemudian ada bukti diri, ada surat izin usaha perdagangan, ini dari Kementerian Perdagangan, ini surat izin usaha industri dari Kementerian Perindustrian, ini izin domisili dari pemerintah setempat, izin gangguan, ini juga dari pemerintah setempat, izin mendirikan bangunan juga dari pemerintah setempat. Kemudian kalau kita sudah memenuhi dokumen-dokumen yang ada, dokumen-dokumen tersebut, kemudian kita mengadakan RUPS. Nah, RUPS ini apa? RUPS ini rapat umum pemegang saham. Jadi kalau di suatu usaha itu mengambil modal dari beberapa orang atau dari investor-investor, kita harus mengadakan rapat terlebih dahulu. Nah, rapat umum ini para calon pemegang saham bersepakat untuk membicarakan usaha dengan segala hak dan kewajibannya. Hasil rapat ini kemudian dicatat, terus juga ya sebagai bukti bahwa kita mendirikan usaha itu dengan sungguh-sungguh. Kemudian pembuatan akte notaris. Pembuatan akte notaris ini setelah kita tadi rapat kan udah ada notulennya dicatat, kemudian kita bawa ke akte notaris untuk disahkan. Seperti nama-nama pendiri, komisaris, direksi itu kita masukkan ke akte notaris, kemudian didaftarkan di pengadilan negeri untuk disahkan. Untuk setelah sampai di pengadilan negeri, kita baru bisa perusahaan kita jadi diberitakan dalam lembaran negara, baru perusahaan kita bisa.
Lalu selanjutnya nomor 2, dengan membaca link ini, jelaskan tips itu dengan usaha yang Anda geluti. Nah, ini yang bisa saya jelaskan, yaitu saya harus memiliki keyakinan dalam menjalankan usaha yang akan saya bangun. Keyakinan itu saya jabarkan dengan mempersiapkan model bisnis yang akan dilaksanakan. Usaha yang hendak saya buat adalah banana cake viral. Usaha ini terbilang sudah umum, namun di desa saya belum ada yang memproduksinya. Usaha ini memiliki visi menjadikan banana cake viral yang dapat dikenal oleh masyarakat di Lampung. Usaha ini memiliki misi yang pertama menggunakan bahan dasar yang berkualitas dan tanpa bahan pengawet. Yang kedua memberikan pelayanan yang terbaik bagi konsumen. Yang ketiga mengutamakan kebersihan dan kesehatan produk cake. Organisir diri harus diterapkan dan dibiasakan. Untuk dapat mengorganisir sebuah usaha harus dimulai dari hal kecil. Nasihat, tantangan yang dihadapi hendaknya dicatat untuk memberikan pengalaman kepada orang yang ingin terjun ke dunia usaha. Fokus dulu pada usaha yang sedang ingin dibangun. Ide terkadang datang begitu saja, jadi kita harus kuat pada pendirian untuk fokus dulu pada bisnis yang dibangun hingga sukses. Kemungkinan buruk yang akan terjadi pada calon usaha ini adalah sedikitnya minat masyarakat, karena masyarakat adalah masyarakat menengah ke bawah. Ya, bisnis yang akan saya bangun ini atau yang akan saya bangun ini kan berada di daerah pedesaan, sehingga kemungkinan minat masyarakat akan sedikit. Nah, tapi hal ini masih bisa diatasi dengan melakukan promosi melalui sosial media sehingga target pasar menjadi luas. Nah, selain itu juga di desa saya masih mengalami pembangunan seperti tempat pariwisata sedang ada pembangunan, dan juga saat ini sudah mulai ramai karena ada dibangunnya SPBU, dibangunnya minimarket, perumahan-perumahan, sehingga untuk kedepannya menurut saya usaha ini akan mengalami kemajuan yang bagus. Usaha ini akan menyediakan kolom komentar juga atau testimoni untuk mengetahui kritik saran. Jadi saya sebagai pemegang usaha juga akan menerima kritik saran dari konsumen, sehingga kami terbuka untuk bisa memperbaiki usaha-usaha kami sesuai dengan yang diinginkan oleh konsumen. Nah, kritik saran yang diberikan konsumen untuk meningkatkan kinerja usaha. Dalam memulai usaha harus memiliki kesabaran untuk merintis dari sesuatu yang kecil hingga sukses. Ketika usaha ini besar, jangan cepat puas, namun terus berinovasi untuk menyesuaikan diri dengan tren. Ya, jadi jangan cepat puas, belajar terus. Sayangnya, bisnis yang hendak dibangun tidak sesuai dengan yang saya kuasai. Ya, bisnis yang hendak saya bangun ini memang tidak sesuai dengan yang saya kuasai, karena sebenarnya saya menguasainya di bidang editing seperti itu, dan juga saya berada di bidang kimia. Namun usaha yang saya bangun ini juga ada yang membackup, yaitu anggota keluarga saya. Di sini saya jelaskan, tetapi ada anggota keluarga saya yang mahir dalam membuat kue. Usaha ini menggunakan modal patungan dengan anggota keluarga yang lain. Saya memiliki keyakinan yang kuat karena peluang bisnis ini belum ada dijalankan oleh masyarakat sekitar. Selanjutnya nomor 3, success story. Nah, ini saya akan menyampaikan cerita sukses Hamzah Izul Haq, pengusaha sukses umur 20-an. Hamzah Izul Haq lahir pada tanggal 26 April tahun 93 di Jakarta. Ia lahir dari keluarga ekonomi menengah namun memiliki tekad untuk bisa mandiri. Ayahnya seorang dosen dan ibunya seorang guru di tingkat SMP. Sejak SD ia memiliki tekad yang kuat untuk menjadi anak yang mandiri, sehingga ia memanfaatkan waktu luangnya bersama teman-temannya yang ekonominya tergolong belum mencukupi untuk mencari uang. Ia pernah mencoba menjual kelereng, petasan, jadi ojek payung, bahkan mengamen. Orang tuanya tidak mengetahui hal ini sehingga ia bisa melanjutkan kegiatan bisnis ini bersama teman-temannya hingga SMP. Hamzah senang menghabiskan waktu luang di warnet saat ia SMP. Namun orang tuanya tidak memberikan uang untuk bermain di warnet. Ia menggali potensi dirinya untuk bermain game, sampai ia bisa mendapatkan uang dari hasil menjual akun gamenya. Ia pernah mendapatkan uang 1,2 juta dengan menjual satu akun game. Di masa SMA, Hamzah semakin berpikir dewasa dan mulai berpikir untuk merintis bisnis. Ia merintis bisnis jualan pulsa dan jual buku sekolah setiap semester. Ia mendapatkan buku dari pamannya yang bekerja di toko buku besar di Jakarta. Ia mendapatkan diskon 30%, kemudian ia jual ke teman-teman dan kakak kelas dengan harga diskon 10%, sehingga ia mendapatkan keuntungan 20%.
Penjualan buku memberikan ia penghasilan senilai Rp950.000 per semester. Penghasilan yang ia dapatkan kemudian digunakan untuk membuka konter pulsa. Namun bisnis ini tidak ada kemajuan dan gulung tikar karena pulsanya habis untuk keperluan pribadi dan banyak rekan yang membeli pulsa tidak membayar. Hamzah sempat down, namun ia bangkit kembali setelah membaca buku-buku tentang bisnis dan pengembangan diri. Kelas 2 SMA ia memulai usaha dengan memproduksi pin, namun gagal karena ia belum menguasai teknik dalam membuat pin. Ia terus belajar dan membaca biografi pengusaha-pengusaha sukses. Ia mencoba menjual snack dan roti. Di usaha ini, ia memperoleh keuntungan Rp5 juta. Dalam menjalankan bisnis ini, ia kemudian bertemu dengan mitra bisnis franchise, Bimbel, yang menawarkan tempat bimbel seharga Rp175 juta. Saat itu Hamzah belum memiliki uang sebanyak itu. Akhirnya ia meminjam uang ayahnya yang berencana akan membelikan mobil senilai Rp70 juta. Total uang yang ia punya adalah Rp75 juta. Sisa Rp100 juta dibayar melalui sistem cicilan sesuai dengan persetujuan yang dilakukan. Dari usaha bimbel ini, ia mengalami perkembangan bisnis sehingga mempunyai 3 lisensi bimbel. Setiap 6 bulan, Hamzah memperoleh omset Rp360 juta. Dari bisnis bimbel, ia mengembangkan bisnisnya dengan membuka bisnis sofa bed. Dari hasil bisnis ini, ia mendapat omset hingga Rp160 juta per bulannya. Tahun 2015, bisnis sofa bed diubah namanya dari CV Hamasa menjadi PT Hamasa Indonesia. Hamzah bisa menjadi pengusaha muda sukses di usia 20-an disebabkan oleh beberapa faktor penunjang. Di antaranya Hamzah aktif bergabung di komunitas pengusaha. Tawaran franchise bimbel ini ia temukan karena aktif bergabung dalam pertemuan Community of Motivator and Entrepreneur. Selain itu, Hamzah orang yang cepat belajar dan cepat bertindak. Setiap ilmu yang didapat dari seminar dan buku-buku motivasi yang dia baca langsung dipraktikkan ke lapangan. Hal yang paling penting dalam kesuksesan ini adalah hubungan Hamzah dengan Tuhan dan orang tua. Hamzah adalah orang yang berbakti kepada kedua orang tuanya, sehingga di awal karir orang tuanya tidak keberatan untuk meminjamkan uang senilai 70 juta. Semua kesuksesan itu ada faktor vertikal dan horizontalnya, sehingga kita harus seimbang dalam mengaturnya. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Jika ada kesalahan kata, kesalahan pengucapan, kesalahan ketik, saya mohon maaf. Saya akhiri. Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.